Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kali ini kami masih akan melanjutkan kisah nyata misteri yang berjudul Pasapon, peristiwa kelam yang sangat tragis, part 2, tamat. Sekarang sudah memasuki hari ke-14 bulan Ramadan, semua berjalan normal. Kegiatanku itu saja, tidak ada yang menarik pada siang hari. Hanya malam hari saja kehidupanku berbalik penuh dengan permainan dan canda tawa. Walau seperti biasa, Mang Pepep selalu saja menegur ketika bermain bola di jalan. Kadang pikirku, apa sebuah kekhawatiran tidak mengenal lelah. Selepas tarawih, Deden bilang Ocol sakit. Memang sudah dari kemarin Ocol tidak kelihatan. Akhirnya kita semua setuju malam ini untuk menjenguk Ocol ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Jalan kaki sekitar 10 menit kurang. Selesai menjenguk Ocol, karena sama halnya kebiasaan di teras rumahku, kebanyakan mengobrol saja. Segera aku pulang sekitar jam 12 malam, berjalan kaki sendiri berpisah dengan teman-teman yang lain. Melewati rumah Bi Ida, kebetulan Pak Yayan memanggilku, suaminya Bu Ida. "Gini Cit, barusan lah, jam 11 baru pulang sama ibu. Tepat sekali di depan rumah kamu, orang yang pernah Bapak lihat mencurigakan itu ada lagi. Sampai ibu juga khawatir," jawab Pak Yayan. Aku masih saja belum paham maksud Pak Yayan ini, karena masih kaget dan tumben Pak Yayan jam segini masih di luar rumah. "Iya, Bibi pernah cerita udah beberapa hari ke belakang gitu Pak." "Orang yang sama Pak?" tanyaku. "Iya, orangnya persis. Itu orang yang sama yang pernah Bapak lihat sebelumnya. Makanya Bapak nggak bisa tenang, takut terjadi apa-apa." "Ya sudah, besok nggak apa-apalah, kumpul sama main bola lagi juga di depan rumah kamu itu. Siapa tahu kalau begitu jadi rame kan tiap malam," jawab Pak Yayan. Kemudian aku segera berjalan cepat, penasaran apakah masih ada orang yang mencurigakan itu. Melihat dari kejauhan ke depan rumah, sama sekali tidak ada orang. Yang sangat membuat aku khawatir adalah Umi. Sampai di rumah tidak sama sekali aku membahas apa yang sudah Pak Yayan sampaikan. Umi hanya heran, baru jam segini aku sudah di rumah saja. Sekarang aku semakin penasaran siapa orang itu, dan besok sore atau selepas tarawih, aku harus bilang hal ini pada teman-teman semua. Hari ke-15 bulan Ramadan, dengan segala yang aku dengar dari Pak Yayan dan Bu Ida tentang informasi malam kemarin. Selepas tarawih aku kumpul kembali di depan teras, yang untungnya Ocol juga sudah sembuh dari sakitnya. Setelah menceritakan kembali apa yang dikatakan Pak Yayan kepadaku, semua teman-teman yang ada menjadi hening, heran, dan merasa aneh dengan pertanyaan yang sama. "Oke, kalau begitu, sampai malam takbiran kita harus siaga. Gak apa-apa kalau tidak main bola juga, kita semua di sini aja diam. Siapa tahu bakalan kembali lagi orang itu," ucap Deden. Semua setuju dengan apa yang Deden katakan. Setelah obrolan itu dilanjutkan dengan obrolan lain, sampai tiba waktunya untuk bermain bola sekitar jam 1. Permainan dimulai dengan sangat seru. Teman-teman semua aku lihat sangat menikmati permainan ini. "Cit, tumben ya, Mang Pepep nggak keluar?" tanya Dewo. "Bentar lagi juga keluar, Wo. Yakin aku. Kalau enggak, tidur kali," jawabku singkat. Malam ini banyak kejadian lucu dalam permainan. Tidak jarang tertawa sangat kencang sekali. Benar-benar berisik sekali. Mungkin malam inilah yang menjadi malam paling seru. Aku mendengar suara teriakan sangat kencang, dan kemudian lampu SD mati begitu saja, membuat aku dan semuanya yang sedang bermain tiba-tiba diam mematung. Hanya hitungan detik saja, kurang dari 1 menit, kemudian nyala lagi. Wowo jelas sekali di dekatku. "Wo, denger kayak orang teriak gitu gak barusan?" tanyaku. "Enggak Cit, teriak gimana?" jawab Dewo. "Palingan itu aliran listrik aja. Palingan Mang Pepep bentar lagi juga keluar," ucap Ocol sangat antusias menikmati permainan. Memang permainan sedang seru-serunya, apalagi jalanan hampir tiap malam selalu kosong. Perasaanku sedikit tidak enak, tapi apa yang dikatakan Ocol ada benarnya juga.
Selesai bermain bola, seperti biasa semuanya langsung membangunkan orang-orang untuk sahur. Sambil berjalan membangunkan, perasaanku tetap tidak enak. Den, kenapa ya? Tumben tadi lampu SD kayak gitu. Soalnya aku sebelum lampu itu mati dengar teriakan. Ucapku penuh heran. Teriakan gimana? Aku sama yang lain gak denger, Cit. Itu pendengaran kamu aja kali. Soal listrik bener tadi kata Ocol, aliran saja itu. Kalau ada apa-apa juga masa iya? Kita kan rame banget tadi, Cit. Jawab Deden menjelaskan. Aku bisa menerima apa yang Deden jelaskan, tapi seperti ada yang mengganjal saja. Malah semakin aku pikirkan kenapa-kenapanya kejadian beberapa detik itu, semakin mengarah ke hal-hal gaib. Heran. Setelah selesai dengan teman-teman, segera aku pulang. Di depan SD aku berhenti sebentar. Aku perhatikan baik-baik, sama sekali tidak ada yang aneh. Mungkin yang aneh ya pendengaran aku saja. Mi, ada makanan lagi buat Mang Pepep. Sini aku anterin dulu sebelum aku makan, tanyaku. Enggak, Cit. Kemarin siang sambil nganterin wadah bekas makanan yang kamu anter, Mang Pepep bilang gak enak segala dianterin kalau si Wildan gak nganterin makanan. Katanya ntar kesini aja ngambil, jawab Umi. Iya, padahal sahur di sini aja, kayak sama siapa aja Mang Pepep tuh, jawabku. Karena mungkin sudah kenal lama semenjak aku kecil di sini dengan keluargaku, sebegitu dekatnya. Apalagi setelah ayah kerja di luar kota, kalau ada kebutuhan yang memerlukan tenaga orang dewasa, pasti Mang Pepep yang diandalkan Umi. Hari ke-16 bulan Ramadan, tumben sekali aku bangun waktu duhur dan susah sekali tidur. Berpindah tempat ke ruang tengah, mencari posisi yang benar-benar nyaman. Cit, barusan Bi Ida kesini ngasih kolak buat buka. Terus ngomongin soal pernah ada orang mencurigakan. Kenapa kamu gak bilang sama Umi? Terus kata Bi Ida, tumben pas lewat pagi tadi ke SD, Mang Pepep gak ada. Ucap Umi menjelaskan. Oh, soal itu Mi, gak apa-apa Mi. Kenapa ya Cit gak bilang? Kan aman-aman aja. Ya Cit gak mau bikin Umi nantinya khawatir berlebihan saja Mi. Pulang dulu kali Mang Pepep ke rumahnya, atau ada perlu mungkin? Jawabku perlahan. Siang menuju sore berjalan cepat begitu saja, hanya menonton TV sambil tiduran. Waktu tidak terasa sudah sangat sore, sekitar jam 16:30 lebih. Karena jenuh, aku keluar rumah dan duduk di teras sendiri. Pikirku, palingan sebentar lagi Mang Pepep keluar, pasti mengajak ngobrol aku. Apa aku ke SD aja? Siapa tahu udah pulang Mang Pepepnya. Baru saja berdiri akan ke SD, Umi sudah memanggilku untuk membantu mengupas kelapa. Tujuanku ke Mang Pepep aku urungkan begitu saja, dan langsung mengupas kelapa di depan rumah. Sedang duduk santai dengan Umi menunggu waktu buka puasa, karena tinggal beberapa menit lagi. Tuh si Wildan, berarti Mang Pepep ada di dalam, Cit. Kasian, ntar anterin kolak ya. Kayaknya buka di situ bareng anaknya. Umi siapkan dulu, takut keburu buka, ucap Umi. Iya Mi, lagian banyak juga itu kolaknya, jawabku yang kemudian sudah di luar rumah menunggu Umi. Baru saja berdiri di depan rumah, aku melihat Wildan berlari sambil teriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Teriak Wildan keras. Segera aku berlari begitu saja karena melihat segitunya Wildan teriak, yang sontak membuat aku langsung menyeberang jalan dan mendekat pada Wildan. "Wil, kenapa? Ada apa?" Tanyaku terbawa tidak tenang. "Itu Cit, Bapak, jawab Wildan sambil menunjuk ke pintu, ruang di mana Mang Pepep sering beristirahat. "Iya, kenapa Mang Pepep?" Kaget aku. Ucapku sambil berjalan dengan Wildan menuju ruangan guru ini. Badan Mang Pepep tertutup matras untuk olahraga siswa-siswi SD. Sementara yang aku lihat pertama adalah bagian kepalanya sudah berdarah. Di antara bibirnya sudah diikat oleh kain yang sudah penuh dengan warna merah darah yang mulai kering. Setelah Wildan berusaha mengangkat matras, akhirnya badan Mang Pepep terlihat.
Dan di sini aku hanya bisa terdiam melihat seolah mata aku sendiri tidak percaya dengan apa yang ada di hadapanku sekarang. "Jit, gimana ini?" ucap Wildan sambil tidak berhenti air matanya keluar. "Kamu ke rumah panggil Umi cepat, biar aku tunggu di sini." Jawabku gemetaran dan air mata terus mengalir. Segera Wildan berjalan keluar dengan cepat. Aku masih memandangi Mang Pepep dengan melamun. Posisi badannya tengkurap. Tanpa banyak pikir aku balikan badan Mang Pepep. Dan ini hal kedua aku dibuat kaget, sangat kaget. Kaki diikat dan tangannya terikat ke belakang. Bagian perut seperti ada bekas tusukan. Karena sangat tidak tega melihat bagian kaki yang terikat dengan posisi seperti itu, aku segera melepaskan ikatan kaki. Baju putih yang Mang Pepep gunakan sudah tidak jelas, bercampur dengan merah darah dan coklat. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tidak lama Umi datang dengan Wildan. "Innalillahi ya Allah," teriak Umi. Seolah sama denganku tidak percaya dengan apa yang Umi lihat di depan matanya. Tidak lama Bi Ida dan Bapak datang sama kagetnya. Suasana di ruangan ini sudah tidak bisa aku gambarkan dengan jelas. Gemeteran dan tidak tega, kemudian air mata yang terus mengalir begitu saja. "Jit, sudah, jangan ada yang menyentuh dulu jasad Pepep sambil Bapak telepon polisi," ucap Pak Yayan tegas sambil gemetaran. "Aku sudah balikan Mang Pepep. Awalnya tengkurap, Pak. Terus aku lepas ikatan di kakinya karena refleks dan bingung, Pak." Jawabku pasrah begitu saja. "Ya sudah, tidak apa-apa. Udah, biarkan saja dulu. Semua urusan pihak berwajib," sahut Pak Yayan. Tidak lama sambil menunggu pihak berwajib tiba, sudah ada beberapa warga berkumpul. Aku di dalam hanya melihat sekeliling dekat di mana jasad Mang Pepep berada. Warna darah yang sudah mulai kering berceceran di tembok dan di pintu. Aku melihat Wildan hanya menangis terus-menerus di pelukan Umi. Aku sudah bingung dan masih gemetaran dengan yang terjadi saat ini. Kurang dari 30 menit pihak berwajib datang dan langsung mengambil tindakan cepat. Warga sekitar makin banyak berkumpul, hampir memenuhi SD ini. Aku masih saja diam, tidak bisa bicara sepatah kata pun. "Jit, yang pertama tahu siapa?" tanya Deden. "Wildan." Kemudian aku mendekat dan sudah seperti ini, Den. Jawabku terbata-bata. Bahkan aku tidak menyadari semua teman-teman sudah ada di dekatku. Evakuasi tidak sebentar, lumayan memakan waktu. Setelah diatasi pihak berwajib, aku sudah tidak melihat jasad Mang Pepep lagi. Waktu sholat Isya berlalu begitu saja. Malam semakin datang dengan caranya, yang membuat aku dan bayangan yang barusan terjadi masih saja ada dalam pikiranku. Setelah evakuasi dan ambulan tiba, jasad Mang Pepep dibawa dan garis kuning polisi lain sudah terpasang. Satu persatu warga membubarkan diri begitu saja. Banyak omongan yang menyesalkan kejadian tragis ini terjadi. Apalagi hampir semua omongan yang aku dengar tentang kebaikan sosok Mang Pepep. Aku dan teman-teman akhirnya duduk di teras biasa. Bangunan SD yang aku perhatikan seketika berubah menjadi mencekam. Suasana malam dengan bangunan penuh garis polisi lain itu seperti memberitahu semua yang melihat telah terjadi kejadian tragis hari ini di bulan Ramadan. "Siapa yang tega melakukan itu ya, Jit?" tanya Dewo. "Tidak tahu, Woh. Aku masih tidak bisa ngomong apapun," jawabku. "Apa yang pernah Bi Ida dan Pak Yayan katakan malam sebelumnya ya pelakunya?" tanya Ocol. "Sudah, Col, jangan dulu menebak. Jadinya ntar fitnah, Col. Kita tunggu aja gimana pihak berwajib," jawab Deden. Obrolan malam ini hanya tentang kenangan dan tuduhan-tuduhan soal kejadian yang menimpa Mang Pepep. Masih tidak percaya hanya itu yang terlintas dalam benakku. Mungkin juga teman-teman semua. Umi ikut dengan pihak berwajib, dengan keluarga Mang Pepep dan Wildan. Karena yang aku tahu dan semakin sakit hati, istri Mang Pepep kerja di luar negeri sebagai PRT. Entah nanti gimana keluarga mengabarinya soal kejadian ini, tidak terbayang olehku. Tidak lama, sekitar jam 22.00, Umi sudah pulang dan kasih kabar di depan teman-teman. Jasad almarhum akan dikebumikan malam ini juga karena permintaan pihak keluarga.
Raut muka Umi juga sama, terlihat masih tidak percaya. Apalagi kata Umi setelah mengabari ayah yang tidak bisa pulang mendadak. Aku pikir apalagi ayah yang begitu sangat dekat dengan Mang Pepep. Tidak lama Umi masuk ke dalam rumah. Sebelum hari berganti, suara ambulan sudah terdengar dari kejauhan. Segera aku dan teman-teman menuju rumah almarhum Mang Pepep. Benar saja, jasad yang baru beberapa jam ke belakang aku lihat langsung dengan mataku sendiri sudah terbungkus kain kafan yang rapi, walau bagian kepala masih terlihat merah, karena yang aku lihat sebelumnya sangat tragis bekasnya itu. Mungkin itulah alasan almarhum akan dimakamkan cepat malam ini juga. Tidak lama, hanya sekitar 30 menitan, silih berganti warga melayat. Akhirnya jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan diantar begitu banyak sekali orang. Suasana haru mengantar kepergian Mang Pepep untuk yang terakhir kalinya malam ini. Aku sudah tidak bisa berkata apapun lagi selain diam, dan biarlah air mata yang memberikan jawaban atas kepergian sosok yang aku kenal dekat ini. Dari tanah menuju tanah, ucapku dalam hati sambil memperhatikan tanah semakin menutup tempat peristirahatan Mang Pepep. Setelah pemakaman selesai, kami semua pulang ke rumah. Karena kata Deden tidak etis rasanya dalam suasana seperti ini kita masih berkumpul. Sampai di rumah aku lihat Umi sudah tertidur lelap. Jendela dan gorden rumah masih terbuka. Segera aku tutup. Sebelum menutup gorden, aku memandang ke arah bangunan SD itu dengan perasaan sedih sekali. Walau aku sempat kesal dengan perkataan yang aku dengar soal kematian yang tragis, jasadnya akan tidak tenang, bahkan gentayangan, aku benar-benar sama sekali tidak setuju. Melihat SD dengan lampu menyala putih dan ada garis kuning polisi lain membuat aku semakin tidak percaya. Aku masih ingat bagaimana pertama kali melihat Mang Pepep. Bukan maksud menyakiti sosok almarhum, lebih kepada tidak tega. Akhir hidup seseorang yang baik berakhir tidak baik. Walau aku paham kematian punya misteri tersendiri, yang dia akan datang kapanpun dengan cara apapun. Akhirnya aku tidur di ruang tengah sambil melihat TV. Apa yang aku lihat tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dan apa yang aku bayangkan malam ini. Hari ke-17 bulan Ramadan. Jit, bangun, ucap Umi. Hah? Jam berapa ini, Mi? Kok aku tidak sahur? Jawabku dengan kaget. Sudah jam 9, Jit. Gak apa-apa. Umi bangunkan kamu tidak bangun-bangun. Tidak tega juga Umi. Di depan ada banyak polisi. Katanya pengen ngobrol. Gak usah takut. Bilang aja sesuai yang kamu tahu. Katanya demi kelancaran olah TKP. Sahut Umi menjelaskan. Setelah dari kamar mandi, segera aku mengobrol dengan bapak dari kepolisian untuk menggali informasi. Aku jelaskan dengan rinci apa yang aku tahu, kebiasaan aku tiap malam dengan teman-teman, dan tentunya informasi dari Bi Ida dan Pak Yayan soal kecurigaan sebelum terjadinya tragedi mengenaskan itu. Pihak berwajib juga mengatakan sudah mengumpulkan teman-temanku yang sudah bisa dijadikan saksi, yang usianya sudah mencukupi, Ocol dan Deden, juga Bi Ida dan Pak Yayan. Setelah informasi aku berikan yang sebenar-benarnya untuk membantu pihak berwajib melaksanakan tugasnya, aku hanya bisa lega, walau soal bayangan sosok almarhum masih saja ada di kepalaku. Pihak berwajib juga menyarankan aku untuk berobat, setidaknya beliau khawatir sekali dengan mentalku saat ini. Perjalanan waktu hari ini cepat, sore hari dan segala tentang kejadian almarhum tidak bisa dilupakan begitu saja. Malamnya teman-teman tidak berkumpul. Setelah selesai tarawih bubar, semua membicarakan tentang tragedi menyakitkan meninggalnya Mang Pepep. Setelah 3 hari peristiwa tragis itu, tepatnya hari ini semua merayakan hari kemerdekaan. Tidak sama sekali ramai di tempat aku tinggal untuk merayakannya. Bahkan kabar semakin hari semakin berkembang ramai soal kejadian di SD ini. Mereka mencocok logikanya dengan si merah, jalanan dan lain-lain. Atau mereka bahkan aku tidak tega menyebutnya pembunuhan tragis. Begitulah sifat manusia, selalu membenarkan sesuatu yang belum pasti. Terdengar hampir semua orang menjadi detektif dadakan, menyimpulkan dengan cepat.
walau keputusan dari pihak berwajib belum keluar. Sore hari beredar kabar dari keluarga juga berita koran yang baru saja aku tahu. Motifnya perampokan alat-alat kelengkapan sekolah. Dari olah TKP, Mang Pepep almarhum mencoba melindungi diri dan terjadi perkelahian dengan pelaku yang baru keluar. Dugaan pelaku lebih dari satu orang. Aku dengar dari Umi banyak luka di badan almarhum, apalagi di bagian kepala yang terkena benda tajam sekali. Pas bagian kepala tepatnya yang membuat almarhum meninggal di tempat. Di hari kemerdekaan ini, aku punya sosok pahlawan baru yang berkorban darah dan nyawa untuk sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang beliau genggam. Walau harus gugur dengan cara tragis, sosok beliau adalah pahlawan untuk dirinya sendiri dan mengajarkan hal besar tentang tanggung jawab pekerjaannya sebagai pasapon kepada orang banyak. Al-Fatihah. 3 hari menuju Lebaran, pelaku sudah tertangkap. Pelaku bertiga melakukan kejahatannya, masuk melewati jalan belakang membongkar jendela ruangan guru. Dan benar, pelaku salah satunya yang pernah mengintai SD. Di malam ke-15 itu sekitar jam 2 dini hari kejadian terjadi. Aku mengingat kembali malam itu. Benar saja apa yang aku dengar tentang teriakan dan padamnya lampu. Peristiwa tragis itu sedang terjadi. Andai waktu bisa terulang, mungkin Mang Pepep sedang bersamaku, mengobrol melewati sore seperti yang sering dilakukan, atau mengantar makanan untuk almarhum. Malam ini tiba-tiba Umi masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa setelah menyirami bunga-bunga. "Kenapa, Mi?" tanyaku. "Kok kayak ada suara Mang Pepep yang bilang, 'Ini potnya Umi.' Gitu, Jit." "Persis sekali yang biasa almarhum ucapkan," jawab Umi. "Ah, itu perasaan Umi saja," jawabku menenangkan. Suasana Lebaran tidak sebegitu meriahnya karena telah terjadi kejadian itu. Di masjid besar almarhum selalu didoakan bersama. Aku tidak mendengar lagi kabar keluarga almarhum seperti apa, karena tidak tega lagi bagiku hanya mendengar kabar sekalipun. Kabar terbaru, setelah hari ketiga Lebaran, pelaku dihukum berat dengan dakwaan pidana pembunuhan dan pencurian. Kabar itu menyebar dengan luas dan aku baru tahu pelaku adalah tetangga kampung 1 jam kurang dari rumahku. Satu pelaku sudah sangat profesional dan duanya amatir. Secara hukum aku rasa wajar dipenjara sesuai aturan, tapi secara sanksi sosial itu akan menjadi sanksi yang sangat amat panjang untuk pelaku. Nama pelaku yang profesional sama dengan temanku Deden, yang akhirnya pernah beberapa orang menyangka Deden temanku pelakunya. Setelah 1 tahun kejadian itu berlalu, waktu memang bergulir maju, hari terus berganti. Tapi tidak semua orang tidak bisa melupakan sosok Mang Pepep dengan mudah, apalagi dengan tanggung jawabnya. Hanya tentang kebaikan itulah yang terus mengiringi sosok almarhum, yang kemudian semoga menjadi pahala untuk Mang Pepep yang tidak pernah putus. Kabar terbaru di tahun 2012, di bulan yang sama, pelaku yang sudah profesional itu meninggal di penjara. Kabar beredar, pelaku depresi karena terus dibayangi sosok korban. Hal itu juga yang menjadi peristiwa ini terus dikenang dan tidak mudah dilupakan. Bahkan setiap masuk bulan Ramadan, cerita tentang kebaikan dan kejadian tragis pasapon menjadi obrolan hangat terus berkembang dan turun-temurun. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.